Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Wahyu Utama. Saya dari UPWJJ UT Jakarta dengan Prodi Sistem Informasi dan NIM 0513929. Oke, di video kali ini saya akan membuat tugas satu dari basis data, mata kuliah basis data, yaitu membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Seperti yang kita lihat di sini sudah ada soal ya, tugas satu. Contoh kasus, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, di sini langkah pertama untuk membuat ERD itu adalah kita mengidentifikasi entiti-entiti apa saja yang ada di contoh kasus tadi. Di sini ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi kita akan menambahkan langsung aja di sini ada 3 entity. Sini misalkan mahasiswa. Lalu di sini mata kuliah. Dan di sini ada dosen. Lalu langkah kedua adalah kita membuat atribut dari masing-masing entity. Karena di tugas ini tidak ada penjelasan atribut apa saja yang ada di setiap entity-nya, jadi kita harus menambahkan atribut itu sendiri sesuai dengan intuisi kita ya. Jadi misalkan mahasiswa itu atributnya apa aja gitu, key atributnya apa gitu. Sini saya akan menambahkan key atributnya itu berupa NIM ya, yang dimana NIM mahasiswa pasti semuanya unik, nggak ada yang sama. Lalu di sini misalkan nama mahasiswa, ini kita perbesar. Lalu di sini misalkan ada lagi kelas. Atribut mata kuliah, kalau key atribut itu pasti kode mata kuliah ya, kode mata kuliah, dimana kode mata kuliah itu pasti unik ya. Jadi ini akan kita buat menjadi key atributnya. Lalu di sini ada nama mata kuliahnya. Sorry, nama mata kuliah itu tidak key ya, jadi kita pakai atribut yang biasa saja. Kita copy aja dari sini. Kita ganti jadi nama mata kuliah. Untuk dosen itu juga memiliki key atribut berupa nomor induk dosen ya. Di sini kita copy aja. Memiliki atribut lainnya itu nama dosen itu sendiri. Oke. Langkah kedua sudah selesai, menambahkan atribut untuk setiap entity-nya. Lalu langkah ketiga kita harus menetapkan relasi ya, atau himpunan relasi dari himpunan-himpunan entity yang ada di sini. Nah, di sini saya sudah membuat tabel relasinya ya. Jadi di sini ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen juga.
Jadi cara membaca adalah mahasiswa dari kiri ke kanan meregistrasi mata kuliah, lalu mata kuliah itu diregistrasi oleh mahasiswa, mata kuliah juga diajarkan oleh dosen, dan dosen mengajar mata kuliah. Jadi seperti itu. Setelah kita membuat tabel relasi ini, lalu akan kita terapkan di diagram tersebut. Oke, seperti tabel tadi, kita akan menambahkan relasi ya di sini. Mahasiswa kepada mata kuliah itu pastinya mahasiswa meregistrasi ya, registrasi mata kuliah. Lalu relasi terhadap mata kuliah dan dosen itu dosen mengajar mata kuliah. Lalu langkah selanjutnya kita menambah derajat kardinalitas ya. Uh, kita harus melihat kasus dari tugas tersebut. Di sini kan dikatakan bahwa setiap mahasiswa minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Artinya banyak mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah. Lalu untuk dosennya itu minimal mengajar satu mata kuliah. Jadi banyak dosen tapi minimal itu mengajar satu mata kuliah. Jadi relasinya, kardinalitasnya adalah seperti ini. Banyak ke satu. Banyaknya mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Banyak mahasiswa meregistrasi satu ke satu relasi, yaitu meregistrasi, lalu meregistrasi banyaknya mata kuliah seperti ini. Lalu untuk dosennya itu hanya mengajar satu ya, satu mata kuliah, satu ke banyak mata kuliah. Nah, seperti ini. Jadi yang saya tangkap untuk membaca diagram ini adalah banyaknya mahasiswa itu dapat meregistrasi ke banyak mata kuliah. Lalu satu dosen itu hanya mengajar minimal satu dari banyaknya mata kuliah. Mungkin pemahaman saya salah atau bagaimana, tolong dikoreksi nanti. Lalu langkah selanjutnya adalah kita melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Jadi jika ada relasi dari setiap entity itu memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Jika kita lihat di sini relasinya banyak itu adalah mahasiswa dan mata kuliah. Jadi di sini harus ada sebuah entity lagi yang dimana adalah atributnya dari setiap key entity tersebut. Jadi di sini akan kita buat sebuah entity baru yaitu bernama registrasi mata kuliah. Yang dimana memiliki key atribut dari name dan dari kode mata kuliah itu sendiri. Nah, di sini ada satu relasi lagi yang dimana mari kita buat di sini diregistrasi
maka dia akan berubah, diagramnya akan seperti ini. Satu mahasiswa registrasi mata kuliah ke banyak mata kuliah. Registrasi dan outputnya itu ke mata kuliah. Seperti ini kurang lebih. Jadi mahasiswa relasinya ke registrasi ke sini, ke relasi entity registrasi mata kuliah. Lalu di registrasi ini adalah relasi dari mahasiswa ke mata kuliah. Jadi seperti itu. Mungkin videonya cukup sampai sini aja. Dan apabila ada kesalahan ataupun informasi yang kurang lengkap, mohon untuk dikoreksi untuk Bapak Tutor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.